Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Oke sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Bamtri Channel, channel yang berisi orang-orang kopla dan orang-orang ongok raya. Dan kali ini kita fokus saja dulu membahas si ongok raya yang satu ini ya sahabat, yaitu si Panci yang hilang nomor rekeningnya sahabat. Kabarnya si ongok raya ini nggak mau lagi menyimpan uang di bank ya, karena katanya bank ini tidak bisa menjaga kerahasiaan data nasabahnya. Si ongok raya ini mungkin waktu membuat rekening sebanyak 256 rekening itu sahabat, nggak pernah baca syarat dan ketentuan membuka rekening gitu ya. Syarat dan ketentuan menjadi nasabah bank. Salah satunya itu ya data itu akan diberikan kepada pemerintah atau penegak hukum apabila nasabahnya ini melakukan hal-hal yang melanggar atau melawan hukum, atau ada kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh nasabahnya ini, maka data itu akan dibocorkan. Itu makanya namanya itu ongok raya sahabat, asal tanda tangan saja yang penting dapat nomor rekening gitu ya. Dan pemerintah pun meminta data itu tidak sembarang meminta, itu pasti ada alasannya. Salah satunya karena ya nasabah ini melawan hukum, ada perbuatannya itu yang melawan hukum, makanya diminta gitu kan. Dan ternyata benar saja, terindikasi transaksi keuangan di rekening Panji Gumilang ini itu ada pencucian uang. Makanya PPATK itu memblokir semua rekening si Panji yang hilang. Nah, baru-baru ini dia mengatakan, mengkampanyekan jangan menyimpan uang di bank. Nah inilah, maka jangan percaya kepada bank untuk saat ini. Karena tidak bisa menyimpan kekayaan nasabah. Kalau peti bank tidak bisa mengamankan kekayaan Az-Zaitun, maka buatlah peti sendiri. Ya katanya jangan menyimpan uang di bank-bank resmi yang ada di Indonesia, tapi simpan saja di bank sakunya dia gitu. Memang ongok orang ini. Oke sahabat, kalau membahas uang-uang ini, si Panjul yang satu ini memang luar biasa sahabat. Kalau menggugat orang itu minta ganti ruginya nggak sedikit. Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, menggugat Menko Polhukam Mahfud MD secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatan yang didaftarkan secara daring, Panji Gumilang menggugat Mahfud MD 5 triliun rupiah. Tidak ratusan, tidak miliaran, triliunan sahabat. Sudah yang pertama kemarin MUI yang digugat 1 triliun. Nah sekarang Pak Mahfud MD yang digugat 5 triliun. 5 triliun rupiah ya sahabat. Nggak sedikit, memang ongok raya ini duit aja mungkin di dalam pikirannya itu ya. Sampai-sampai menggugat orang sampai triliunan. Coba dengarkan pengakuan dari Humas Pengadilan Negeri ini ya, coba. Dibenarkan oleh pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang diajukan Panji masuk klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Yang akan disidangkan oleh majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2023. Materi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, di mana menurut penggugat, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalam petitumnya juga meminta kepada pengadilan untuk menghukum tergugat dengan ganti rugi in material 5 rupiah dan material 5 triliun. Jadi nggak main-main ya, 5 triliun ganti rugi yang diminta oleh si Panjul Gumilang itu. Dan sahih ya sahabat, berita dia menggugat Pak Mahfud MD ini sudah masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan itu sudah ditunjuk hakim yang akan menyelesaikan perkara perdata itu pada tanggal 31 Juli nanti. Gitu. Kita dengarkan apa tanggapan dari Pak Mahfud MD. Ya, soal gugatan Panji Gumilang ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap.
tapi tidak perlu persiapan. Mantap ya. Mantap kali jawaban Pak Menteri ini. Saya siap tapi tidak perlu membuat persiapan nih. Iya, karena memang untuk menghadapi orang Ongok Raya seperti Panjul Gumilang itu nggak perlu persiapan. Karena kan Pak Mahfud MD ini kita tahu sendiri track record beliau ini sebelum menjadi menteri ini, beliau adalah ketua Mahkamah Konstitusi kan, orang yang sangat paham tentang hukum gitu. Jadi coba-coba digertak oleh si Panjul Gumilang, sahabat. Tapi yang digertak itu ya ternyata singa gitu. Saya siap tapi tidak perlu ada persiapan. Mantap Pak Menteri. Dan mendengarkan pernyataan Pak Menteri yang sangat simpel, sederhana, dan santai ini, lalu tiba-tiba burung pula pergi. Karena lihat si Panjul itu saya ingatnya si Udin, sahabat. Muridnya itu ya, yang urungnya sampai hari ini tidak bisa berdiri. Oke, mendengarkan pernyataan Pak Mahfud yang sangat santai ini, apa kata kuasa hukum Panjul Gumilang? Coba dengarkan. Endingnya yang berkait dengan gugatan kita sementara ini tidak dilanjutkan. Namun demikian ada pihak lain yang dipintakan oleh klien kami untuk digugat ya. Jadi ditarik lagi ya sahabat, atau tidak dilanjutkan gugatannya terhadap Pak Menteri Mahfud MD, tapi dialihkan ke orang lain. Dan isu yang terbarunya itu adalah Pak Ridwan Kamil ya. Saya yakin nih Pak Ridwan Kamil ini digugat 10 triliun sama Astagfirullah. Karena kan bertingkat. MUI kemarin digugat, bukan digugat sebetulnya, digertak gitu ya, digertak, takut nggak MUI? Ternyata MUI nggak takut, ditarik lagi 1 triliun ya digugatnya. Karena MUI ini tetap lanjut, tidak merasa takut, kan itu hanya untuk mengalihkan gitu ya. Oke. Lalu dipindahkan ke Pak Mahfud MD, 5 triliun naik 4 triliun ya sahabat. Tapi mendengarkan pernyataan Pak Mahfud, ciut lagi nyalinya, tidak dilanjutkan dan dialihkan ke Pak Ridwan Kamil sekarang. Kita tunggu saja ya, berapa triliun dimintanya ke Pak Ridwan Kamil. Astagfirullahaladzim. Saya kayak lihat anak SD ya sahabat. Jadi dalam pandangan saya, si Panjul Gumilang itu selain dia hanya menggertak saja, sebetulnya dia ciut nyalinya. Ketika orang yang digertak itu ternyata lebih kuat, lebih bagak daripada dia. Kan kalau dalam perkara perdata, saya orang yang tidak paham hukum juga, tapi sedikit banyaknya saya paham. Kalau dia itu misalnya penggugat ini nanti tidak berhasil atau kalah, kena serangan balik, itu bisa jadi gugatan itu balik ke dia gitu. Dia minta rugi 5 triliun, tapi kalah, bisa-bisa dia yang ganti rugi 5 triliun gitu kan. Mungkin itu juga yang membuat dia itu ciut nyalinya sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video Ongok Raya kali ini. Sampai jumpa di video Panjul Ongok Raya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.